Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bras-Bres dimanapun Anda berada. Hari ini saya di Plongan, di rumahnya Pak Slamet. Siap. Jadi hari ini kita mentreatment sapinya Pak Slamet yang mengalami gejala sulit berdiri dan dingklang Laskar Ngarit. Nah, sapinya Pak Slamet ini 4 hari yang lalu punya anak. Nah, itu toh pedete ya. Jadi dari video ini saya akan menjelaskan tentang kondisi atau resiko dari induk pasca melahirkan yang beresiko untuk ambruk, deprok, nggih. Nah, seperti itu Laskar Ngarit. Seperti kita ketahui Laskar Ngarit, sapinya Pak Slamet ini usianya 7 tahunan, nggih. Berdasarkan undang-undang sebenarnya sudah bisa diafkir di usia 7 sampai 9 tahun. Tetapi alhamdulillah masih bisa memproduksi 1 ekor pedet di usia lebih dari 7 tahun Laskar Ngarit. Nah, yang kita ketahui adalah mulai usia 7 bulan meteng pitung wulan, meteng pitung sasi, kebutuhan kalsium, magnesium dan lain-lain itu dari seekor sapi itu gede banget. Mulai hamil 7 bulan kebutuhan akan kalsium, magnesium dan semua nutrisi itu gede-gedenya karena anaknya juga mulai besar, gitu. Jadi kebutuhan tinggi, nggih. Nah, tapi kadang-kadang di saat itu nafsu makan sapi justru rada medun karena wis mulai kabotan. Nah, itu kan rada ironis. Di saat dia butuh nutrisi tinggi ya, dia nafsu makannya agak turun. Sehingga yang terjadi adalah grafiknya minus atau cross, menyilang dan minus. Sehingga Laskar Ngarit dalam posisi bunting tua mau melahirkan, anak tumbuhnya semakin besar, susu yang diproduksi semakin banyak, kan biasanya mulai 7 bulan mulai turun. Itu persediaan kalsium yang tidak masuk melalui rumput, ya, kalsium, magnesium yang tidak masuk melalui rumput, tidak masuk melalui mineral, tidak masuk melalui comboran dan lain-lain. Nah, itu akhirnya si sapi bongkar persediaan kalsium di kaki, di tulang kaki. Jadi pada manusia apa pengeroposan tulang, ya, bahasanya gitu. Nggih. Jadi pada saat orang ono kalsium yang masuk ke tubuhnya dia, padahal si sapi ini butuh kalsium, maka yang dilakukan sapi apa? Ya ora iso ngombean lin, gitu. Dia akan membongkar persediaan kalsium di tulang panjang, di keempat kakinya ini dibongkar oleh si sapi, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari si pedet, susu dan kebutuhan dia. Yang terjadi lemas, linu, lemes, mau bangun susah, mau tidur takut. Laskar Ngarit, itu gejala awal dari hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium Pak Slamet kalau tidak dibarengi dengan disuntik barusan, dengan tumbas ke mineral, terus rumput harus dipilihkan yang tua-tua, terutama di musim hujan, dia akan semakin ambruk. Persediaan kalsium tidak masuk, yang di tulang semakin dibongkar, persediaan yang dibongkar ini habis, magnesium di dalam otot juga habis, sehingga amblek. Nah, pun amblek susah. Seperti punyaan Pak Gino butuh 4 kali kunjungan baru sampai menyelamatkan anaknya. Nah, jadi Laskar Ngarit mulai 7 bulan kebutuhan kalsium, magnesium dan lain-lain tinggi, nafsu makan sapi turun. Disinilah muncul masalah kekurangan kalsium, sehingga persediaan kalsium bila tidak peka, si pemilik cuek aja, nggak dikasih mineral, nggak dicarikan rumput yang tua, tidak diberikan tambahan garam, maka persediaan akan dibongkar dan ketika habis dia akan amblek. Gitu, Bu? Siap. Nah, Laskar Ngarit Bras-Bres dimanapun Anda berada, kita tahu BCS sapinya Pak Slamet ini kurang lebih 2,5 ya, kurang lebih 2,5. Ini tulang rusuk terlihat, tapi sebenarnya secara umum dia masih oke. Nanging ya memang sampun sepuh ya, sampun ibu-ibu. Jadi Laskar Ngarit
Solusinya, begitu pemilik itu peternak mengetahui sapinya kadang-kadang kakinya dingkik satu ya, mulai berjalan kaki belakang rada susah ya, itu harus peka Pak Slamet. Pokoknya sikil ngarep rada diangkat satu gini, terus nanti kaki belakang rada jinjit-jinjit, terus ketika dia tidur mau bangun ini kalau susah banget ya, itu harus langsung dipanggilkan mantri atau dokter. Tujuannya apa? Tujuannya langsung mengembalikan kalsium yang dibutuhkan dia dan memberikan vitamin untuk nafsu makan dan mengaktifkan kalsium yang disuntikkan tadi itu. Oke, itu tujuannya biar tidak terlambat. Nah, yang harus dilakukan oleh pemilik selain manggil dokter dan biar tidak terlambat adalah pados suket atau mencari rumput yang agak tua. Di musim hujan, rumput muda itu menyebabkan diare dan miskin magnesium. Jadi nutrisinya ini kurang cocok kangge sapi meteng, kangge sapi nyusoni. Rumput muda lah sekarang ngarit di musim hujan itu kurang cocok untuk sapi bunting tua dan sapi menyusui. Kenapa? Karena dia menyebabkan diare. Begitu diare keluar maka cairan akan cepat hilang ya. Yang kedua, si rumput ini miskin magnesium. Nek magnesiumnya yang ada di rumput itu miskin, sudah dia ini butuh kalsium, magnesium dalam rumput tidak tersedia, tambah cepat ambruk. Pun paham Pak Slamet? Nah, jadi nanti sekarang setelah kita melakukan injeksi pada sapinya Pak Slamet ini, yang harus dilakukan adalah mencarikan rumput yang tua-tua, terutama di musim hujan sekarang ngarit. Yang kedua, memberikan mineral. Mineral bisa yang Lagantor, bisa Sunbe Premix, bisa TMC Premix, bisa beli di poultry shop atau sarana produksi ternak di Temu Guru wonten nggih. Itu. Nggih, betul. Depro. Terus sekarang ngarit, bila ada persediaan gula yang melimpah, misalkan bermantu kita Bu kan akeh nggo gula. Nah, diminumnya dikasih gula. Tujuannya gula itu apa? Untuk mempercepat ketersediaan dari adenosin trifosfat supaya tidak terjadi ketosis. Ketosis kuwi kentekan gula, nggih, sehingga yang dibongkar adalah lemak. Sisa metabolisme lemak kuwi dadi racun. Mengke lek kuwi amblek ngongsrong, nah itu yang namanya ketosis. Masalah lain bisa muncul. Jadi segera panggil dokter. Rumputnya dipilih rumput yang tua. Terus lek ada rezeki diberikan gula sama diberikan mineral. Mineral cari yang bagus sekalian. Ojo sing 3.000-an, 4.000-an, nyari yang di atas 10 atau 15.000. Itu nutrisinya lebih bagus. Itu. Nah, bila pagi, nah kan ini rada kena srengenge, itu kena matahari sudah oke, nanti bisa sering-sering dingon sekarang ngarit. Jadi dikeluarkan dari kandang, tujuannya apa? Tujuannya biar tidak kepleset, yang bisa memperburuk kondisi, dan dia bisa dibantu metabolisme oleh vitamin D, kalsium dan lain-lain oleh matahari saat menikah. Siap. Jadi itu sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada, cegahlah sapi ambruk dengan apa? Dengan titis. Dengan titis artinya dengan mampu mengetahui sejak awal gejalanya, segera manggil dokter, ikuti saran dari dokter, dan bila pasca injeksi itu kondisinya belum signifikan membaiknya, disuntik ulang tidak apa-apa. Nah, kalau targetnya Pak Slamet adalah mboke tetap sehat sampai anake gede, nanti ya wis waktunya dilempit sak menika, nggih. Ben iso dienggo tuku TV layar datar ya, terus nonton sinetron Ikatan Cinta. Siap? Sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Oh, di HP aja, Masya Allah. Nggih toh? Siap. Sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Terima kasih. Ini tadi kita sudah mereview dari kasus yang dialami oleh sapinya Pak Slamet yang mengalami gejala hipokalsemia, hipomagnesemia. Jangan dibiarkan, karena bila dibiarkan akan mengarah ke ketosis, pembongkaran lemak dan lain-lain. Matur nuwun, jangan lupa please like, subscribe, komen dan bantu share videonya.